Perkenalkan, nama saya Muhnaufal Putra Samudra, NDH 06, kelompok 1B, asal instansi Lapas Kelas 1 Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romi Saputra, NDH 07, kelompok 1B, asal UPT, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanafi dari kelompok 1B, NDH 08 dari Lapas Kelas 1 Semarang. Saya Didi Trihenawan, NDH 09 dari kelompok 1B dari instansi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Ambarawa. Perkenalkan, nama saya Endri Julius Jatmiko, NDH 10 dari kelompok 1B asal instansi Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan Ibu Yeti Seprianti selaku tutor agenda 1 dalam pelatihan dasar CPNS golongan 2 BBPK 2 Jatinangor 2026. Kami dari kelompok 1B akan membedah kaitan antara global dengan prioritas nasional ke-15, yaitu reformasi birokrasi. Dunia saat ini sedang mengalami pergeseran masif yang kita sebut Global Megatrends 2045. Isu seperti digitalisasi ekstrim, tuntutan transparansi publik, dan ketidakpastian ekonomi menuntut pemerintah tidak lagi bekerja secara bisnis seperti biasa. Di Indonesia, reformasi birokrasi bukan sekedar merampingkan struktur, tapi mengubah mentalitas pengabdian agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Fokus utama kami dalam kesempatan kali ini adalah digital government dan agile birokrasi. Kenapa? Karena secara global, indeks efektivitas pemerintahan diukur melalui seberapa cepat birokrat itu merespon perubahan melalui teknologi. Terdapat 3 pilar utama dalam fokus pembahasan kita. Yang pertama adalah penyederhanaan regulasi, yaitu menghapus tumpang tindih aturan yang menghambat investasi. Yang kedua adalah digitalisasi layanan atau e-government, yaitu mengintegrasikan aplikasi menjadi satu kesatuan ekosistem. Dan yang terakhir adalah budaya kerja berakhlak, di mana transformasi sumber daya manusia aparatur agar lebih kompetitif di level internasional. Masuki inti analisis, kami telah memetakan masalah utama yang menghubungkan isu global dengan kondisi domestik dalam tabel berikut. Isu global yang pertama yaitu digital transformation gap. Masalah di tingkat nasional seperti ekosektoral, antar instansi, terlalu banyak aplikasi. Alternatif penyelesaian masalah yaitu arsitektur SPBE nasional, penyatuan layanan dengan satu portal dengan penguatan pusat data nasional. Isu global yang kedua yaitu demand for transparansi. Masalah di tingkat nasional seperti masih ada celah korupsi dan prosedur birokrasi yang berbelit. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu open government data seperti transparansi pada anggaran dan proses perizinan berbasis resiko. Dan isu global yang ketiga yaitu future of work. Masalah di tingkat nasional, sistem kerja ASN yang masih kaku dan berbasis absensi fisik bukan performa. Alternatifnya yaitu flexible working arrangement berbasis output dan digitalisasi manajemen kinerja. Menambahkan poin sebelumnya, tantangan global lainnya adalah cyber security. Saat kita berbicara tentang reformasi digital, keamanan data menjadi harga mati. Alternatif solusinya adalah penguatan kompetensi digital literacy bagi setiap ASN. Bukan hanya petugas IT, kita perlu beralih dari birokrasi yang melayani administrasi menjadi birokrasi yang melayani solusi. Sebagai penutup, reformasi birokrasi sebagai prioritas nasional ke-15 bukanlah tujuan akhir, melainkan kendaraan bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kesimpulannya, globalisasi menuntut kecepatan, birokrasi kita harus agile. Kemudian, teknologi adalah alat, integritas manusia adalah penggeraknya. Jika kita gagal mereformasi diri, kita tidak hanya tertinggal secara administrasi, tapi kita akan kehilangan kepercayaan publik di mata dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.